Halo warga RT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke warga RT, apa kabar hari ini? Semoga masih sehat-sehat semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, hari ini kebetulan saya mau mengantar anak saya untuk Popda, Pekan Olahraga Pelajar daerah Simau Yogyakarta untuk tahun 2023. Kebetulan anak saya mewakili salah satu kontingen Kabupaten Sleman untuk cabang olahraga balap sepeda, dan kebetulan kemarin sudah untuk yang nomor BMX sudah alhamdulillah mendapatkan medali, dan hari ini kita akan masuk di hari berikutnya yaitu untuk nomor balap sepeda road atau road bike, dan hari ini nanti kita akan lombanya itu di Stadion Mandalakida Yogyakarta. Itu warga RT. Dan saya akan bercerita nanti bagaimana kita menggunakan sertifikat atau prestasi anak kita masuk ke sekolah negeri ataupun swasta lewat jalur prestasi olahraga. Karena saat ini pemerintah itu memberikan apresiasi bagi anak-anak ataupun bagi siswa yang memiliki prestasi baik itu di bidang seni, olahraga ataupun prestasi-prestasi lainnya untuk masuk, untuk mendaftar ke sekolah. Nanti akan saya ceritakan karena kebetulan saya dulu dari mendampingi anak saya di olahraga balap sepeda ini dari TK dulu. Dari TK dia sudah mulai mengenal balap sepeda, terus lanjut SD, SMP, dan sekarang dia sudah di SMA. Jadi sudah lumayan lama. Jadi ada pengalaman-pengalaman ketika mendaftarkan anak kita atau anak saya lewat jalur prestasi olahraga, dan itu sangat membantu kita sekali sebagai orang tua dengan prestasi tersebut untuk memudahkan langkah anak kita dalam mencari sekolah. Oke, nanti tak ceritakan lagi ya sambil perjalanan menuju ke Stadion Mandalakida Yogyakarta. Oke warga, terus ikuti terus vlog-vlognya Pak RT. Nanti kita sambung di perjalanan. Oke. Sekolah yang kita inginkan, baik itu swasta maupun negeri. Oke. Jadi langkah pertama adalah kita harus mensupport kegiatan anak kita, baik itu olahraga, seni, ataupun pengetahuan umum. Tetapi karena ini saya spesifiknya anak saya di olahraga, maka saya akan lebih banyak bercerita di kegiatan olahraga. Nah, setelah dia memiliki hobi olahraga, ya kita support. Terus setelah kita support, kita ikutkan dia di kejuaraan-kejuaraan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah melatih mental dia, yang kedua melatih tanggung jawab dia terhadap pilihan hobinya, dan yang ketiga ketika dia juara mendapatkan piagam ataupun sertifikat, itu bisa kita gunakan sebagai nilai plus untuk masuk ke sekolah lewat jalur prestasi olahraga. Oke, ini masih merah nih, jadi kita agak santai gitu warga RT. Nah, saya akan bercerita. Jadi dulu anak saya itu menekuni balap sepeda dari TK. Jadi TK itu sudah ada, karena kalau di balap sepeda itu kelas TK itu sudah, atau 5-6 tahun itu sudah ada kelasnya. Terutama di nomor BMX itu kelas 5-6 tahun itu sudah ada. Kalau teman-teman atau warga RT yang memiliki hobi balap sepeda BMX, nah itu bisa ikut balapan di serinya GCC Drop the Gate, itu top itu. Terus yang kedua, jadi dia dulu piagamnya waktu TK itu selalu saya kumpulkan, tidak harus juara satu. Kalau di BMX kan, atau di balap sepeda BMX terutama itu kan sampai 5 juaranya. Ada juara 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya anak kita juara 5 terus juga apa-apa, itu kita kumpulkan saja. Yang penting jangan sampai hilang. Nah, setelah dikumpulkan terus kita mencari sekolah yang kita tuju. Nah, karena dulu itu saya memilihnya sekolah swasta karena biar waktunya mungkin lebih bisa kita fleksibel ya, dia latihan, terus kita bisa komunikasikan dengan sekolah sehingga nanti ada banyak kelonggaran. Nah, kami memilih sekolah swasta. Nah, jauh hari sebelum pendaftaran, biasanya saya kemarin itu 3 bulan sebelum pendaftaran buka, saya udah ke sekolah yang akan kita tuju. Terus
kita ngobrol dulu lah, menyampaikan bahwa anak kita berminat di sini, terus kita memiliki piagam atau berprestasi di bidang olahraga, terus sama sekolah itu nanti responnya seperti apa. Dan alhamdulillah kemarin itu anak saya masuk di SD Muhammadiyah Condong Catur. Nah itu saya sih, dan ya alhamdulillah keterima di sana, singkat cerita. Dan karena dari kalau kita sudah masuk, kita tetap harus menunjukkan kepada sekolah bahwa kita juga serius di olahraga ini. Makanya walaupun kita udah masuk ya, ketika lomba kita tetap harus ikut terus selama 6 tahun. Selama 6 tahun ikut di situ, ikut terus, dan setelah itu mau masuk ke SMP. Nah biasanya gini warga RT sekalian, kalau kita di SD ataupun di sekolah itu sudah, anak kita itu sama sekolah itu diberi apresiasi juga sama sekolah, mereka akan memberikan link sekolah mana yang baiknya untuk anak kita. Nah kemarin juga kayak gitu kasusnya. Jadi anak bulan ketika SD juga sering ikut lomba, alhamdulillah sering juara juga. Terus sama SD diberikan link ke SMP Muhammadiyah juga di Kolombo. Walaupun sekarang kalau SMP sudah ada namanya kelas khusus olahraga atau KKO. Cuman karena kalau di Sleman itu kemarin jauh, jadi saya bersama Bu RT berembuk dan akhirnya kita memilih yang direkomendasikan oleh sekolah Muhammadiyah, SD Muhammadiyah itu, dan akhirnya masuk ke SMP Muhammadiyah. Walaupun kemarin juga alhamdulillah sebenarnya masuk juga di SMP negeri, tapi kita memilih ke SMP Muhammadiyah gitu ya. Lor warga RT semuanya itu baru sampai di SMP. Oke, warga RT, kita sambung lagi. Yang tadi ini udah sampai di Jalan Solo, Jalan Urip Sumarjo. Oke, kita masih perjalanan menuju ke Mandalika. Jadi kalau sudah SMP itu sebenarnya ada namanya kelas khusus olahraga. Jadi kita memang mendaftarnya lewat prestasi olahraga atau menggunakan prestasi olahraga anak kita. Nah, kelas khusus olahraga ini tapi ada kuotanya, kuota cabur yang sering dipertandingkan. Jadi satu kelas itu isinya atlet semua, dan itu masuknya lewat atau menggunakan jalur prestasi olahraga. Nah itu kalau di Jogja ini sudah ada, di Sleman sudah ada. Nah, itu sangat mudah, sangat membantu anak-anak yang memiliki keunggulan di bidang olahraga. Nah setelah di SMP kemarin SMP anak saya itu swasta, terus mau masuk SMA, barulah di situ saya menggunakan piagam kejuaraan yang dia atau prestasi olahraganya untuk mendaftar ke SMA. Kebetulan kemarin kami mendapatkan kemudahan karena diarahkan oleh KONI Sleman untuk mendaftar di SMA KKO atau kelas khusus olahraga. Nah ini kalau di Sleman ada dua, satu Seyegan, SMA Negeri 1 Seyegan, dan SMA Negeri 2 Ngagri. Kami memilih SMA Negeri 2 Ngagri yang dekat dengan rumah. Nah ini cara masuknya juga menggunakan piagam-piagam kita, tetapi ada juga tesnya yang lain, yaitu tes fisik. Jadi ada dua, yaitu menggunakan piagam, yang kedua dengan tes fisik. Nah sehingga atlet-atlet atau anak-anak kita yang memang atlet ini terbantu sekali ingin masuk ke sekolah negeri menggunakan jalur tersebut. Untuk itu bagi teman-teman semua atau bagi warga itu semua yang memiliki anak penghobi olahraga ini bisa dimaksimalkan. Jadi seringlah ikut event-event, seringlah ikut kejuaraan-kejuaraan, jika nanti prestasinya itu bisa digunakan untuk mendaftar ke sekolah. Nah ini kan anak saya masih SMA ya. Kemarin ketika ada pembekalan dari SMA juga disampaikan bahwa ketika nanti anak kita itu masih berprestasi atau tetap berprestasi di SMA, itu akan diberikan
semacam kemudahan untuk mendaftar di perguruan tinggi. Jadi nanti akan diarahkan oleh SMA itu ini masuknya kemana, ke perguruan tinggi mana, perguruan tinggi negeri mana atau perguruan swasta. Akan diarahkan oleh SMA itu ini masuknya kemana, ke perguruan tinggi mana, perguruan tinggi negeri mana atau perguruan swasta mana yang ditujukan atau yang diinginkan. Nah, nanti menggunakan jalur prestasi olahraga juga. Nah, itulah warga itu semua. Sedikit cerita dari saya bagaimana kita bisa menggunakan piagam atau sertifikat atau penghargaan yang dimiliki oleh anak kita khususnya di olahraga untuk mencari sekolah, baik itu negeri maupun swasta. Karena sekarang itu olahraga itu diakui oleh pemerintah, atau siswa yang memiliki keunggulan di bidang olahraga itu diakui oleh pemerintah, karena kan ada Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, terus nanti ada juga ke Popnas, Pekan Olahraga Nasional Pelajar, atau Pekan Olahraga Pelajar tingkat nasional. Nah, itu untuk itu mari kita dukung anak kita yang memiliki keunggulan di bidang olahraga. Oke, gitu warga RT. Nanti tak sambung lagi ketika sudah sampai di Mandala Krida Stadium. Tetap semangat Pak di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Nah, jadi kita tinggal berlomba hari ini. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa menggunakan prestasi olahraga anak kita untuk mendaftar ke sekolah-sekolah yang kita inginkan. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya anak kita memiliki keunggulan di bidang olahraga, ya udah itu kita dukung aja atau kita support aja. Ternyata itu bisa kita gunakan untuk mendaftar sekolah favorit baik itu di swasta maupun di negeri. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tulis di kolom komentar, nanti siapa tahu saya bisa membantu. Karena ini kan sebentar lagi sudah akan masuk di pendaftaran siswa baru, dan jangan lupa terus ikuti channelnya Pak RT 03 di like, comment, and share, dan di subscribe ya warga RT, dan minta tolong juga di share kemana saja, baik itu ke grup jual beli kangkung, jual beli sepeda, jual beli sembako, atau grup hadroh, atau kemana saja, agar Pak RT semakin bersemangat untuk membuat konten yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, next kita akan membuat konten apa lagi, kita tunggu aja. Oke.